Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiasa Hidayana, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah penciri keahlian inti prodi yang saya ampuh, yaitu konsep dasar IPS SD. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa. Fokus utama mata kuliah ini adalah membekali calon guru SD agar mampu menganalisis secara kritis hakikat, ruang lingkup, struktur, serta nilai-nilai multidimensional IPS, lalu merekonstruksinya secara terintegrasi dan kontekstual berbasis pemecahan masalah lingkungan sosial anak usia SD melalui pendekatan OBE. Dalam memfasilitasi mahasiswa mencapai kompetensi tersebut, saya menerapkan strategi delivery yang berpusat pada mahasiswa, student centered learning, dengan mengombinasikan teori mendalam dan aplikasi real. Saya memecah materi ke dalam 5 ranah. Bahan kajian utama mulai dari hakikat IPS, ruang lingkup dengan pendekatan expanding community efforts, model pembelajaran terpadu, nilai multidimensional IPS, hingga asesmen autentik berbasis kurikulum merdeka. Untuk memutus bahwa IPS adalah pembelajaran sekedar menghafal, saya menggunakan metode Case Based Method atau CBM pada materi awal untuk membedakan ilmu sosial dan studi sosial. Selain itu, saya juga menerapkan Project Based Learning atau PJBL, di mana mahasiswa ditantang merancang proposal mini proyek sosial nyata terkait kelestarian lingkungan lokal yang ramah bagi siswa sekolah dasar. Aspek kedua adalah interaction. Saya membangun interaksi 2 arah yang aktif dan kolaboratif melalui 3 saluran utama. Di dalam kelas, saya menggunakan metode diskusi kelompok model jigsaw. Ketika memetakan sebaran materi IPS kelas 1 sampai 6 SD, hal ini memaksa setiap mahasiswa menjadi ahli di topiknya dan bertanggung jawab mengajarkannya ke rekan sekelompoknya. Yang kedua, workshop peer review. Pada sisi perencanaan instrumen asesmen efektif, saya membuka ruang peer review. Mahasiswa saling memuji validitas isi dan objektivitas deskriptor, rubrik, karakter, profil pelajar Pancasila yang mereka susun secara mandiri. Yang ketiga, di luar kelas, optimalisasi platform digital atau LMS digunakan untuk mengumpulkan portofolio, diskusi, serta pemberian umpan balik atau feedback yang cepat dan terukur. Aspek terakhir adalah asesmen. Prinsip utama penilaian yang saya terapkan adalah autentik, adil, dan transparan sesuai dengan prinsip kurikulum OBE. Komponen penilaian diinformasikan secara terbuka sejak kontrak kuliah di minggu pertama, mencakup tugas berbasis kasus berupa analisis konsep IPS dengan bobot 10%, tugas portofolio struktur berupa draft sebaran kurikulum materi IPS SD dengan bobot 10%, team based project berupa produk proposal mini proyek terpadu dengan bobot 15%, analisis studi kasus penyelesaian krisis moral siswa SD dengan bobot 15%, dan produk akhir instrumen asesmen penyusunan paket instrumen sikap dengan bobot 10%, lalu evaluasi sumatif melalui TS 20% dan UAS berupa presentasi portofolio luaran pembelajaran 20%. Seluruh tugas dinilai menggunakan rubrik penilaian kinerja yang jelas sehingga mahasiswa mengetahui secara pasti aspek apa saja yang diukur dari performa akademik mereka. Melalui integrasi strategi DEI dan komitmen penuh dengan terhadap profesionalisme pengajaran mata kuliah konsep dasar IPS SD ini diharapkan tidak hanya mentransfer pengetahuan, melainkan membentuk calon pendidik yang logis, kritis, inovatif, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi demi masa depan pendidikan dasar di Indonesia. Demikianlah pemaparan singkat untuk kerja pengajaran saya. Terima kasih, salam sehat dan salam akademis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Oke, hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah konsep dasar IPS. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo
Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Saya memimpin berdoa dengan agama saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu. Minggu lalu saya sudah jelaskan kontrak yang kita kan hari ini pertemuan kedua kita yaitu yang berjudul pengantar dan hakikat IPS di sekolah dasar. Ada yang tahu apa itu IPS? Ibu, apa nak? IPS itu merupakan ilmu pengetahuan sosial yang dimana mendefinisikan pembelajaran mengenai lingkungan sosial, kultur ataupun budaya yang ada pada sebuah masyarakat. Oke, Ibu. Selanjutnya akan Ibu jelaskan lebih lengkap. Jadi IPS itu ada bagian pertama adalah hakikat dan definisi. Jadi di situ ada untuk memahami hakikat IPS sendiri. Jadi IPS itu apa? IPS itu merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi yang disederhanakan dan disesuaikan untuk pendidikan di jenjang SD. Lalu ada di hakikat di SD. Jadi pada tingkat SD, IPS dikemas secara pedagogis dan fungsional. Fokus utama bukan sekedar transfer teori, melainkan membina kepribadian serta pemahaman siswa akan lingkungan sosialnya. Di sini ada ilmu sosial dan studi sosial IPS. Di sini ada aspek perbedaannya, di mana tujuan utama ilmu sosial atau sains itu ada menemukan kebenaran ilmiah dan teori baru atau teoritis. Sedangkan di studi sosial IPS membentuk warga negara yang baik dan bermoral atau praktis. Lalu di sini ada karakter pendekatan yaitu monodisiplin, mendalam dan sangat spesifik. Sedangkan di studi sosial dia ada interdisipliner, terpadu atau integratif dan multidimensi. Metode penyusunannya di sini kalau di ilmu sosial itu berdasarkan struktur logika akademik murni, sedangkan di studi sosial itu disesuaikan aspek psikologis dan pedagogis anak. Sasaran utamanya adalah akademi mahasiswa di tingkat lanjut dan peneliti. Jadi kalau di bagian ini sasarannya seperti kamu lah, mahasiswa ya kan. Sedangkan kalau di SD itu di sekolah dasar itu adalah siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Tujuan pembelajaran utama dari konsep dasar IPS itu yang pertama adalah kemampuan intelektual, di mana anak-anak dibekali dengan pengetahuan dasar berupa fakta, konsep, operasional, dan generalisasi sosial yang relevan secara logis. Dan keterampilan sosial yaitu melatih kecakapan, memecahkan masalah harian, berpikir analitis, serta berkolaborasi secara sehat dalam kelompok masyarakat. Adapun nilai dan sikapnya yaitu menumbuhkan komitmen moral tinggi, kepedulian sosial, toleransi kebinekaan, serta memperkuat identitas nasionalisme. Di sini ada karakteristik pembelajaran. Jadi ciri khas pembelajaran IPS SD yang esensial. Yang pertama adalah bersifat holistik, di mana memandang satu fenomena atau masalah sosial dari multidimensi ilmuwan secara utuh. Lalu yang kedua berbasis kontekstual, menggunakan peristiwa nyata di sekeliling murid sebagai laboratorium sosial utama belajar. Dan yang terakhir adalah berorientasi nilai, mengedepankan refleksi perilaku yang mengarahkan pada pembentukan karakter Pancasila. Next yaitu tentang ruang lingkup materi IPS di SD. Jadi ruang lingkup materi IPS di SD ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Di mana geografi itu adalah studi interaksi manusia, ruang tempat tinggal, dan pelestarian alam.
Dan di sejarah ada memahami konsep waktu, rekam perubahan dan perjuangan bangsa. Lalu yang ketiga sosialisasi sosiologi, yaitu pembelajaran interaksi sosial, budaya dan adat kemasyarakatan. Lalu yang terakhir adalah ekonomi, aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya pendekatan lingkungan meluas. Di sini ada expanding community approach. Kurikulum PSSD dibangun berdasarkan pendekatan psikologis anak terhadap lingkungannya. Materi berkembang meluas mulai dari lingkup terkecil, diri sendiri dan keluarga, berlanjut ke sekolah, bertambah hingga mencakup wilayah kabupaten, provinsi, negara dan puncaknya pemahaman dunia global. Next, di sini ada dimensi pembelajaran IPS. Jadi dimensi pembelajaran IPS itu ada 3 lingkup komponen IPS BSD. Yang pertama adalah pengetahuan, yaitu struktur fakta, konsep dan hukum sosial. Di situ ada 40%. Lalu keterampilan atau skill berpikir kritis dan kolaborasi, yaitu 30%. Next, nilai dan sikap. Di situ ada etika, toleransi dan budi pekerti, ada 30%. Nilai-nilai dalam pendidikan IPS. Yang pertama adalah nilai edukatif. Nilai edukatif itu adalah nilai yang mengubah perilaku sosial, mengasah kedewasaan berpikir, serta membiasakan sikap kepahlawanan patriotik pada diri siswa. Yang kedua adalah nilai praktis, di mana pengetahuan yang diperoleh harus langsung berdaya guna dalam mengatasi masalah sosial keseharian siswa di lapangan. Dan yang ketiga ada nilai filosofis, melatih siswa merenungkan hakikat keberadaan mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan bagian integral warga dunia. Di sini ada nama IPS krusial, di situ ada gambarnya. IPS bukan sekedar mata pelajaran sekolah biasa, melainkan fondasi pokok untuk yang pertama boleh kalian lihat di situ ada membentuk warga negara demokratis, bebas prasangka. Lalu yang kedua menghargai dan melestarikan warisan tradisi nasional. Yang ketiga memiliki empati mendalam terhadap kesenjangan sosial. Dan yang keempat menghadapi era globalisasi dengan filter moral Pancasila. Dan di sini sebelum Ibu kasih pertanyaan, baiknya kita isi briefing terlebih dahulu. Ya nak, bikin isi briefing kita. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, kita isi briefing dulu ya. Oke? Tepuk IPS. Kalau saya bilang IPS, ilmu pengetahuan sosial. IPS belajar bermasyarakat. IPS cerdas, peduli, berkarakter. Tepuk tangan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Oke, Ibu semuanya, Ibu apa demikian penjelasan Ibu tentang materi kita yaitu pengantar dan hakikat IPS di sekolah dasar. Sebelum itu Ibu akan kasih 3 pertanyaan untuk 3 kelompok. Silakan ke kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, di mana di kelompok 1 yaitu di sini ada soalnya bagaimana cara mengintegrasikan isu sosial terkini, misal banjir, sampah ke dalam IPSSD tanpa membuat materi terasa terlalu berat bagi anak usia operasional konkret. Itu di kelompok 1. Adapun yang kelompok 2 adalah solusi atau anti hafalan, yaitu
yang membuktikan IPS melatih keterampilan membaca masalah. Dan untuk kelompok 3, asesmen nilai dan karakter. Dimensi sikap atau etika gotong royong sangat krusial dalam IPS. Bagaimana instrumen penilaian autentik yang tepat untuk mengukur sikap sosial siswa SD secara konkret. Silakan didiskusikan dengan temannya. Oke, bisa kita jawab. Kita diskusikan bisa. Kelompok 1 siap? Belum. Bentar ya, Bu. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3 sudah? Sudah, Ibu. Kita tunggu temannya lagi ya, nah ada 2 kelompok yang belum selesai. Silakan kelompok 1 jawaban dari diskusi kalian paparan. Baik, terima kasih Ibu. Nah, jadi pertanyaannya itu mengenai integrasi visual file. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan isu sosial ini? Misalnya, banjir, sampah ke dalam IPS SD tanpa beban materi terasa terlalu berat bagi anak usia operasional konkret. Nah, jadi setelah dari diskusi kami, yang kami dapatkan itu adalah yang pertama solusi strategisnya. Nah, solusi strategisnya adalah prinsip dekat ke jauh dan konkret ke abstrak. Anak usia SD, biasa umur 7 sampai 11 tahun itu berada pada fase operasional konkret yang menurut Piaget. Nah, isu banjir atau sampah global tidak boleh diajarkan sebagai data ilmu abstrak, melainkan fenomena visual langsung. Nah, jadi hubungkanlah masalah dengan aksi mikro personal siswa seperti pemilahan sampah di kantin kelas mereka sendiri atau sampah-sampah yang mereka temukan di rumah sekitar. Nah, lalu bagaimana sih metode integrasi praktisnya? Yang pertama itu laboratorium foto. Nah, guru menampilkan foto selokan mampet di gerbang sekolah atau bukan banjir bandang di kota besar. Jadi kita menampilkan di laboratorium foto itu tentang kondisi-kondisi yang ada di sekitar sekolah. Nah, jadi agar anak-anak itu lebih mudah memahami. Yang kemudian yang kedua itu simulasi dan pilot. Jadi murid mempraktekkan langsung mengelompokkan sampah kelas. Jadi kan sampah itu ada organik, ada anorganik dan juga ada residu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari apa yang sudah didapatkan Ibu. Oke, terima kasih. Kelompok 1 ada yang menanggapi, Ibu? Menanggapi? Oke, silakan Nak. Nah, dari kelompok 2 ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1 Bu, di mana metode yang disebutkan teman kelompok 1 tadi sepertinya ada yang kurang karena mereka tidak mencantumkan refleksi dan dampaknya Bu dari jawaban mereka tadi. Jadi refleksi dan dampaknya itu adalah jika lalat menempel di sampah dekat kita, apa yang terjadi pada makanan kita. Jadi siswa itu diajar untuk mengenali jika ada lalat di makanan kita atau di sampah-sampah sekitar kita, apa yang akan terjadi dampaknya kepada kita, apa yang akan terjadi dampaknya pada lingkungan sekolah. Nah, oke, Terima kasih untuk kelompok 2 atas tanggapannya. Jadi benar ya, kita harus memberikan contoh langsung
langsung itu dari dampak yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah. Oke, terima kasih Bu dan terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 2. Soal untuk nomor 2. Silakan paparkan hasil diskusi kalian. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mengabarkan hasil diskusi kami, yaitu tentang rancangan PJBL LIPS. Jadi kami di sini membuat PJBL itu dengan tema detektif cilik kebersihan sekolah. Yang pertama yaitu ada orientasi isu, yang dimana siswa itu berkeliling sekolah dan mencatat area yang kotor dari tumpukan sampah plastik yang ada di kantin. Itu pasti banyak kan, di kantin itu anak-anak buang sampah, ya udah asal dibuang aja, nggak dibuang di tempatnya. Lalu yang kedua yaitu investigasi, yang dimana siswa mewawancarai penjual kantin dan petugas kebersihan sekolah tentang sampah harian. Jadi siswa itu diminta untuk wawancara sama petugas kantin nih, kayak gimana ibu sampah sampah di sekolah ini setelah anak-anak pulang gitu, atau setelah jam istirahat selesai, dan perbandingannya dengan sebelum jam istirahat. Lalu yang ketiga yaitu aksi kreatifnya, di mana siswa itu diminta untuk membuat tempat sampah daur ulang yang estetik serta poster kampanye ramah lingkungan kelompok. Jadi siswa itu juga diminta untuk kreatif gitu teman-teman. Di situ disuruh buat poster, disuruh buat tempat sampah daur ulangnya. Jadi siswa itu meluangkan idenya juga dengan tadi dia udah jadi detektif kan, dia wawancara, dia cari tempat, terima kasih, terus dia juga disuruh meluangkan idenya gitu. Jadi dengan cara buat poster. Jadi itu aja ibu. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi untuk jawaban nomor 2, silakan. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 2 kan sebenarnya yang dijelaskan oleh kelompok 2 itu udah benar, cuma ada yang kurang tentang refleksi dan izinnya belum dicantumkan. Di sini siswa harus mempresentasikan hasil di depan guru dan menilai perubahan volume kebersihan setelah proyek yang telah dibuat oleh siswa tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 atas tanggapannya. Benar ya teman-teman. Jadi yang kami lupa bahwasannya siswa itu harus mempresentasikan hasil dari kerjanya kepada gurunya, kepada teman-temannya. Jadi semua siswa di kelas itu nggak cuma kelompok itu aja yang paham, tapi semua kelompok dan semua siswa yang ada di kelas itu bisa paham. Terima kasih untuk jawaban kedua kelompok 3, diskusi kelompok 3. Silakan Kak, dipaparkan. Baik Ibu, berdasarkan hasil diskusi kami, Ya. kami memaparkan bahwasanya asesmen sikap sosial bentuk dari jenis penilaian autentiknya bisa dilakukan dalam 5 observasi guru. Yang pertama, indikator perilaku konkretnya itu diantaranya empati harian, kerelaan menolong teman tanpa diminta, serta toleransi saat bermain. Contoh format ataupun instrumen asesmennya, catatan anekdot berkala, menuliskan peristiwa spesifik, perilaku yang positif ataupun negatif yang menonjol dari siswa saat istirahat. Lalu jenis penilaian autentik dari penilaian antar teman, guru bisa menilai indikator perilaku konkretnya, diantaranya yakni kolaborasi antara kerjasama kelompoknya, pembagian tugas yang adil, serta kelompok tersebut mendengarkan pendapat orang lain. Contoh formatnya kita bisa lihat dari lembar checklist sederhana dengan bahasa bersahabat, temanku membagikan peran secara adil, atau temanku mau mendengarkan ide. Teman-teman yang lain ada yang menyanggah? Silakan Kak. Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi jawaban dari kelompok 3 nih. Sebenarnya benar jawaban yang sudah kalian paparkan, tapi ada satu yang tertinggal, yaitu adapun jenis penilaian autentik, yaitu penilaian diri unit atau self assessment, yang mana indikator perilaku konkret itu yaitu tanggung jawab tugas, integritas
secara bijak dan